Jangan lupa subscribe video ini, berikan like atau komentar, serta jangan lupa tonton iklan di awal video ini. Ingat, jangan di skip. Sekali lagi, jangan di skip, karena itu akan menjadi donasi untuk pembuatan video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Banyaknya Fe2+ yang dapat dioksidasi oleh 1 mol Cr2O7 2-, di mana reaksi itu menghasilkan Fe3+ dan Cr3+ adalah, lihat dari TP-nya, reaksi di atas adalah suatu reaksi redoks. Oleh sebab itu, kita harus menyetarakan reaksi redoks terlebih dahulu. Sebenarnya ada dua metode untuk menyetarakan reaksi redoks, tapi yang paling umum adalah perubahan biloks, atau yang disebut dengan PBO, karena metode ini relatif lebih mudah. Dan yang satu lagi adalah metode setengah reaksi. Oke, dalam soal ini kita pakai metode perubahan biloks. Oke, kita lihat dari reaksi Fe2+ ditambah Cr2O7 2- menghasilkan Fe3+ ditambah Cr3+. Oke, ingat langkah pertama adalah menyamakan dulu atom pusatnya, ya. Kita tentukan dulu atom pusatnya adalah Fe dan Cr. Oke, kita lihat, terlihat bahwa Fe di kiri jumlah atomnya 1 dan di kanan 1, berarti udah sama. Tapi kita lihat atom pusat yang kedua adalah Cr. Nah, Cr di sisi kiri itu ada 2, sedangkan di sisi kanan ada 1. Oleh sebab itu tidak sama, kan? Nah, kita harus menyamakan dengan cara sisi kanan itu kita masukkan koefisien 2. Itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan perubahan biloks dari masing-masing atom pusat. Oke, kita lihat atom pusat Fe di kiri itu biloksnya adalah positif 2. Dan di kanan dia adalah positif 3, sehingga dia berubahnya sebanyak 1 satuan. Kemudian Cr di kiri, ya, itu biloksnya kalau 1 Cr itu positif 6, ya. Tetapi di sini kan ada 2 Cr. Oleh sebab itu biloks yang kita tulis adalah biloks total. Jika dia ada 2 maka biloks totalnya, ya. Maka kalau dia 1 ada positif 6, maka kalau 2 adalah positif 12. Begitu juga yang di kanan, ya. Di kanan itu biloksnya kalau 1 dia ada 1 itu positif 3. Tapi karena dia ada 2 sehingga menjadi positif 6. Nah, sehingga perubahan biloks Cr secara total adalah 6 satuan. Nah, oleh sebab itu tadi perubahan biloks dari Fe itu 1 satuan dan perubahan biloks dari Cr itu 6 satuan. Nah, oleh sebab itu kan langkah ketiga mencari KPK dari perubahan biloks tersebut. Oleh sebab itu kita mencari KPK dari 1 dan 6, yaitu 6. Nah, kemudian kita mencari faktor pengali, ya. Nah, tadi perubahan biloks dari Fe kan 1. Nah, kemudian didapat KPK-nya dari perubahan biloks tadi 6. Oleh sebab itu 1 kali berapa supaya 6? Berarti kali 6. Maka 6 ini akan menjadi koefisien dari Fe, gitu ya. Kemudian untuk Cr kan dia perubahan biloksnya adalah tadi 6, ya. Nah, sedangkan KPK dari perubahan biloks kedua tadi itu adalah juga 6. Oleh sebab itu 6 kali berapa supaya dapat 6? Ya, tentu aja kali 1. Nah, jadi artinya faktor pengalinya adalah 1. Oleh sebab itu nanti koefisien dari Cr itu adalah 1. Di sisi kiri 1, kemudian di sisi kanan tadi sebelumnya udah ada angka 2. Jadi artinya nanti 1 dikali 2, jadi tetap 2. Kemudian kita ke langkah keempat. Nah, jika diberikan dalam suasana asam, maka kita harus menyamakan muatan dengan menambahkan H+ pada sisi yang lebih negatif. Kita lihat muatan di sisi kiri itu kan diberikan dari Fe2+ dan Cr2O7 2-, ya. Oke, kita lihat Fe2+ itu sebanyak 6, ya. Maka muatan dari Fe sebesar positif 12. Kemudian muatan dari Cr2O7 2-, ya. Maka total muatan di kiri adalah 12 minus 2, sehingga kita dapat sebesar positif 10. Kemudian di sisi kanan muatan itu diberikan oleh Fe3+ dan Cr3+. Nah, kita lihat Fe3+-nya sebanyak 6 dan Cr3+-nya sebanyak 2. Maka muatannya itu adalah
Kalau dari Fe3+ berarti sebesar positif 18. Karena apa? Karena Fe3+-nya sebanyak 6 dan kemudian dari Cr3+ sebanyak 6, positif 6. Oleh sebab itu, total muatan di kanan itu sebesar 24. Nah, tadi di kiri sebesar positif 10 dan di kanan sebesar positif 24. Maka sebelah kiri artinya lebih negatif atau lebih kecil. Oleh sebab itu nanti kita menambahkan H plusnya di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia lebih negatif. Sebanyak apa? Nah, tadi kita lihat bahwa muatan di kiri itu sebesar positif 10 dan di kanan sebesar positif 24. Nah, selisihnya adalah 14. Maka kita menambahkan sebanyak 14 H plus pada sisi kiri. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita menyamakan atom O dengan menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan O. Nah, kita lihat O di kiri itu kan hanya pada Cr2O7, yaitu nanti sebesar 7, sebanyak 7. Nah, di kanan tidak ada. Nah, karena di kanan tidak ada, maka nanti di sisi kanan kita nambahkan 7H2O. Maka terlihat bahwa reaksi di atas sudah sempurna, atau dengan kata lain sudah setara. Nah, kita lihat lagi soalnya, ya. Ditanya adalah jika ada 1 mol Cr2O72-, maka berapakah mol Fe2+ yang dapat dioksidasi? Nah, kita lihat dari reaksi yang sudah kita setarakan di atas, terlihat bahwa koefisien Fe2+ sebesar 6 dan koefisien Cr2O72- sebesar 1. Artinya perbandingan mol antara Fe2+ dengan Cr2O72- itu sebesar 6:1. Nah, jika dari soal diketahui bahwa mol dari Cr2O72- sebesar 1 mol, ya. Nah, karena perbandingannya itu antara Fe2+ dan Cr2O72- itu sebesar 6:1, otomatis mol Fe2+ yang dapat dioksidasi sebesar 6 mol.